Selamat siang. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika bab 2 persamaan kuadrat dengan topik yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Kemarin kalian sudah belajar untuk materi yang memfaktorkan. Hari ini tinggal saya tambah, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat, saya singkat PK, dengan melengkapi kuadrat sempurna. Untuk persamaan kuadrat yang bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, harus kita nyatakan dulu dalam bentuk X plus P kuadrat sama dengan Q. Langkah-langkahnya ada 4 tahapan. Langkah yang pertama adalah koefisien X kuadrat harus bernilai 1. Seandainya tidak 1, maka harus kita ubah dulu. Langkah yang kedua, persamaan kuadrat dinyatakan dalam X plus MX sama dengan N. Langkah yang ketiga, kedua ruas kita tambah dengan kuadrat dari B. Setengahnya B atau setengahnya X. Langkah yang keempat, persamaan dinyatakan dalam X plus P kuadrat sama dengan Q. Contoh, supaya lebih jelas saya beri contoh. X kuadrat plus 6X sama dengan 16. Kita mulai langkah-langkahnya. Langkah pertama, koefisien X kuadrat 1, berarti sudah beres. Langkah kedua, kita nyatakan X kuadrat plus MX sama dengan N. Berarti bentuk ini kita buat menjadi X kuadrat plus 6X. Langkah kedua ini sekaligus kita lanjutkan dengan langkah ketiga, yaitu kedua ruas ditambah setengah dari X. X di sini adalah 6, setengah dari B-nya. Ini ya, jadi ditambah setengah dari 6. Kuadrat kedua ruas, berarti ruas kanan juga kita tambah dengan setengahnya dari 6 kuadrat. Sama dengannya urut supaya lebih mudah. Sekarang ruas kiri menjadi X kuadrat plus 6X ditambah setengah dari 6 adalah 3 dikuadratkan berarti 9. 16 tambah 9 sama dengan 25 yang ruas kanan. Maka yang ruas kiri sekarang sudah bisa kita selesaikan menjadi langkah keempat.
X plus 3 kuadrat sama dengan 25. Kita sudah sampai ke langkah keempat. Lanjut, berarti ini menjadi X plus 3 sama dengan plus minus akar dari 25. Berarti akarnya X1 sama dengan negatif 3 ditambah 5. Atau X2 sama dengan negatif 3 dikurang 5. 2 atau negatif 8. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 8. Demikian untuk contoh yang pertama, semoga menjadi jelas. Berikutnya saya akan memberi contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua soalnya adalah 5Y kuadrat min 30Y min 18 sama dengan 0. Diingat-ingat tadi langkah-langkahnya. Langkah pertama, koefisien X kuadrat harus 1. Di sini koefisien X kuadratnya 5. Maka berarti kedua ruas kita kalikan 1/5. Kemudian langkah yang kedua, X kuadrat plus MX sama dengan N. Dibuat dalam bentuk X kuadrat plus MX sama dengan N. Berarti ini saya kalikan 1/5 dulu. Tanda kali saya ganti dengan titik. Sehingga ini menjadi Y kuadrat min 6Y sama dengan 18/5. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, kedua ruas ditambah dengan kuadrat dari setengah X. Di sini X-nya adalah 6. Tambah kuadrat dari setengah X, setengahnya 3, maaf ini kurung ya, kuadrat ditambah setengahnya dari ini kuadrat, sehingga menjadi tambah 9. Ruas kanan sama juga ditambah 9. Yang ruas kiri sekarang langkah keempat menjadi min 3 sama dengan, ini saya buat desimal supaya lebih mudah, 3,6 ditambah 9 ya, gini ya. 12,6. Maka berarti Y-3 plus minus akar dari 12,6. Y1 sama dengan 3 plus atau
Demikian untuk penyelesaian dari soal ini, tinggal kita sederhanakan. Kira-kira kalau kita hitung, ini sekitar 3,5 ya. Berarti Y-nya 6,5. Kurangi maka penyelesaiannya adalah demikian untuk penjelasan mengenai materi melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu kita akan menggunakan rumus ABC. Biasa disebut sebagai rumus ABC, mungkin kalian sudah sering mendengarnya. Untuk rumus ABC-nya adalah X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Penerapannya sangat sederhana karena kalian tinggal mengisikan di dalam rumus ini. Silahkan kalian gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang tidak bisa difaktorkan. Contoh yang pertama, maka akar-akarnya adalah X1, X2. Kita terjemahkan dulu. Nilai A sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan 5, kemudian nilai C-nya sama dengan negatif 3. Kita mulai. Tulis rumusnya dulu supaya hafal. Oke. Lanjut. Min B. B-nya 5, berarti min B min 5. Akar B kuadrat langsung dikuadratkan. Min 4, A-nya kita ganti 2, tanda titik ini artinya kali. C negatif 3, saya beri tanda kurung, dibagi 2, kalikan A, 2, negatif 5 plus minus akar 25. Negatif 3 kali negatif 4 menjadi 12 kali 2, 24. Jangan lupa tandanya ini menjadi positif karena negatif kali negatif dibagi 4. Min 5 plus minus akar 49 dibagi 4. Maka penyelesaiannya X1 sama dengan min 5 plus akar 49 itu 7. Atau X2 sama dengan min 5 min 7 dibagi 4. Sehingga X1-nya sama dengan 2/4.
X2-nya sama dengan negatif 12/4 atau negatif 3. Dengan demikian penyelesaiannya adalah kita sederhanakan setengah atau mudah bukan? Berarti untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, kalian sudah mengenal ada 3 cara: memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir ini adalah rumus ABC. Saat ini tugas kalian tinggal menerapkannya. Terima kasih.